Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini kami mau berkata bahwa kami butuh Tuhan. Dalam segenap hidup kami, seperti seorang Musa berkata, kalau engkau enggak sertai kami, enggak sertai aku enggak akan melangkah. Dan hari ini kami tahu tantangan di depan begitu banyak. Ada banyak air mata, ada banyak kesusahan yang sedang kita semua hadapi. Tapi kami memilih untuk percaya. Kami datang kepada Tuhan bukan hanya untuk memanfaatkan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kami. Tapi hari-hari ini kami mau datang sama Tuhan karena kami berkata kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya. Tadi maaf saya lari-lari, saya dari bandara ya, libur 2 minggu. Mungkin banyak jemaat tanya, Bu Eli kemana ini 2 minggu ya. Ya saya pergi kasih karunia, saya diberi kesempatan, saya bersyukur loh lewat saya dikenal di YouTube ya. Ada banyak jemaat online itu yang baik. Jadi waktu di Itali ditemani ya, waktu di Belanda ditemani, diantar saudara ya. Jadi kita ini yang nggak tahu apa-apa, sudah pokoknya tahu beres Bu gitu ya. Diantar kemana, diantar ditunjukin makan yang enak di mana. Duh terima kasih ya, benar firman di Amsal 22 ayat 1 ya, bahwa hilang 1 tumbuh 1000, yang banyak orang yang sayang sama saya. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana yuk kita semua perlu membangun mental. Saya berapa saat Tuhan gerakkan hati saya untuk bangun mental orang-orang benar. Ini judulnya luar biasa. Coba bisa ditayangin multimedia, mengasihi Tuhan atau memanfaatkan Tuhan ya. Kelihatannya kita sama-sama, coba orang mengasihi Tuhan sama-sama. Orang memanfaatkan Tuhan itu enggak ada bedanya. Coba hari ini kita datang sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan atau kita memanfaatkan Tuhan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kita. Seringkali kita ini memanfaatkan Tuhan, Tuhan tolong ya kalau lagi butuh uang ATM ya. Kalau butuh lagi perlu penjagaan Tuhan jagai satpam ya. Kalau lagi sakit Tuhan dokter segala dokter sembuhkan encok ya, darah tinggi jantung. Jujur hati kita yang Tuhan mau. Banyak orang yang hari-hari ini Tuhan lagi didik habis-habisan itu karena hati kita mulai untuk dididik, melatih, mengasihi Tuhan. Dan banyak orang yang hari-hari ini jatuh, banyak orang yang hari-hari ini mulai kering rohani karena hatinya bukan mengasihi Tuhan tapi memanfaatkan Tuhan. Jujur kalau orang mengasihi Tuhan, apapun terjadi, orang pasti berkata gini, apapun terjadi, aku tetap mau setia di dalam prosesnya Tuhan. Nah hari-hari ini ada banyak seperti tadi lagu itu bagus ya, kalau lagi capek ngomong sama Tuhan, Tuhan peluk aku sebentar saja. Hari ini kita ini enggak bisa loh terus kalau mau ngandalin kekuatan pikiran kita pasti takut, kita pasti hidup dalam kekhawatiran. Tapi hari-hari ini kita mau datang sama Tuhan untuk benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan. Nah beberapa hari yang lalu ada seorang yang konseling, Bu ya tapi orang ini baik. Dan saya melihat jawaban yang dia berikan, saya tahu ibu ini mengasihi Tuhan. Dan dia bilang gini, Bu saya ini ngalami proses di mana beberapa tahun berturut-turut itu prosesnya enggak mudah. Dari suami yang jadi tulang punggung dalam hidup saya meninggal. Ya, setelah suami meninggal, kemudian beberapa saat kemudian dia di PHK dari pekerjaan. Bayangin ya saudara, suami meninggal itu aja pekerjaan
Istilahnya gini, kalau dulu ada 100%, sekarang tinggal 50% untuk operasional rumah tangga. Bu, kenapa Tuhan izinkan setelah suami meninggal, tidak lama kemudian saya di PHK dari pekerjaan. Tidak berhenti sampai di situ, setelah saya di PHK dari pekerjaan, tiba-tiba saya divonis dokter kanker. Tapi jawaban ibu ini yang membuat saya tahu ibu ini mengasihi Tuhan. Dan dia bilang gini, saya memang tidak mengerti jalannya Tuhan. Tapi saya memilih untuk tetap percaya. Wow. Ada banyak orang ketika mengalami tantangan berturut-turut, mereka jawabannya ketika mereka cuma memanfaatkan Tuhan, mereka pasti bilang gini, kenapa kalau Tuhan baik, kok Tuhan tega? Sudah tahu suami meninggal, saya di PHK, saya kena kanker. Tuhan tidak adil dan banyak orang kalau ada di posisi itu ketika dia tidak punya hati mengasihi Tuhan, dia pasti marah. Dia pasti murtad, dia pasti keluar dari jalannya Tuhan. Nah, hari ini saya ajari kunci. Ketika saudara mengasihi Tuhan, nanti lihat masalah itu hanya membalik telapak tangan. Makanya kemarin saya khotbah, saya singgung. Tuhan mati bukan buat menyelamatkan masalah kita. Tangkap ya, saudara tahu bedanya. Tuhan mati bukan menyelamatkan masalah keuangan kita, rumah tangga kita, penyakit kita. Tapi Tuhan mati buat saudara dan saya untuk menyelamatkan hidup kita. Bukan masalah. Tapi berapa banyak kita memanfaatkan Tuhan hanya untuk memuaskan kebutuhan masalahku Tuhan. Bangkrut cepet toh Tuhan, omset turun cepet Tuhan, masalahku sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kita lihat 2 Tawarik 6 ayat 14 ya. Saya menyiapkan ayat ini saya juga belajar. Ini teguran buat kita. Kalau hati kita cuma memanfaatkan Tuhan, kira-kira Tuhan tahu enggak? Hati kita ini cuma mengasihi atau memanfaatkan. Kelihatannya tiap minggu hadir. Kelihatannya saudara melayani Tuhan. Kelihatannya saudara baca firman, berdoa puasa. Saudara mungkin menyediakan waktu lebih. Tapi Tuhan tahu kok motivasi kita. Memanfaatkan atau mengasihi. Ada banyak orang pelayanan cuma cari panggung, image panggung. Supaya dikenal orang sebagai orang yang suci, orang yang baik, rohani. Berapa banyak kalau saudara lihat ya, beberapa saat yang lalu saya dikabari, saya sedih juga. Ternyata di dalam satu komunitas itu menjadi ajang penipuan yang terbesar. Saya sampai kaget diceritai Bu, bayangin Bu, mana kita enggak percaya. Wong yang ngadain arisan aja orangnya rohani banget. Ngomongnya tiap hari haleluya, haleluya, haleluya. Ya begitu ketika diadakan arisan ya kita percaya. Dia ngomong untung ya kita percaya. Tapi ternyata yang bawa kabur orang yang haleluya juga. Nah ini kita hari ini Tuhan tahu. Makanya yuk kita lihat nanti kita belajar ya. Ini pembelajaran hari-hari ini masa sukar. Kita semua bete loh, butuh Tuhan. Kita semua hari-hari ini butuh Tuhan. Tidak ada orang. Saya kalau terima orang konseling kaget-kaget tiap hari. Kaget-kaget, aduh masalahnya. Semua pada ambang batas kekuatan. Sudah tidak tahu lagi jalan untuk yang ditempuh apa. Tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sementara yang terjadi di luar apa-apa. Bu, ini bukan masalah biasa, ini masalah luar biasa. Sementara yang luar biasa diperhadapkan nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Cuman saya bilang, Bu,
Kalau kita hari ini menghadapi masalah, kita tidak bisa apa-apa. Berarti waktunya kita mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya ketika kita tinggal bersama Tuhan, kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita baca 2 Tawarik 6 ayat 14. Nanti saya jelasin singkat pada jelas, tapi ini akan mengubah mindset kita ya. Sambil berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada apa saudara, Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara apa saudara, perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu dengan apa saudara, segenap hatinya hidup di hadapanmu. Garis bawah. Dari sisi Tuhan, saudara tidak perlu meragukan. Kalau Tuhan itu di langit, selama kita menginjak langit, selama kita masih menginjak bumi dan kita masih melihat langit, maka yakinlah bahwa Tuhan memelihara saudara dan saya dengan janji dan kasih setia. Tapi garis bawah, orang-orang yang setia hidup di hadapan Tuhan. Segenap hati itu tadi. Kalau hatimu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, hari ini mau badai sebesar apapun, percayalah, janji Tuhan dan kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Berikutnya kita lompat, Mazmur 12 ayat 6. Segenap hati, makanya hari ini ngomong sama kanan kiri, segenap hati. Cari Tuhan tuh segenap hati. Jangan hari ini cuman datang dengan memanfaatkan. Yuk kita baca Mazmur 12 ayat 6. Oleh karena yang 6 atasnya. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang miskin sekarang juga apa saudara? Aku bangkit firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang apa saudara? Menghaus. Jadi garis bawah, Tuhan tuh enggak sulit kok untuk bangkit. Kira-kira waktu kita ngalami masalah, untuk Tuhan bangkit itu gampang. Kemarin khotbah saya, Tuhan mau bangkit. Tapi Tuhan lihat kalau saudara enggak bangkit, ya buat apa ditolong. Orang kalau enggak bangkit rohnya, ditolong diberkati lebih. Nanti setelah lebih terjadi, orang akan gampang melupakan Tuhan. Tapi hari ini ada dua kata, segenap hati dan orang yang menghauskannya. Berarti orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Nah kita lihat ayat ini bagus, lompat ini yang akan saya bahas. Mazmur 81 ayat 14, 15 dan 17. Yuk kita baca 3 hal supaya pulang dari tempat ini enggak usah cari pertolongan di mana-mana. Yang penting Tuhan melihat hati. Hati yang segenap hati dan hati yang haus. Ini posisi hatimu mulai diperbaiki. Banyak orang memanfaatkan Tuhan. Hatimu bukan haus akan ketemu Tuhan. Datang ke tempat ibadah. Seperti yang pernah saya ceritakan, saya pernah ketemu seorang ibu datang ibadah di desa. Ya, waktu saya khotbah jam 6 pagi, ibu itu 5:30 sudah ada duduk. Hari itu semua masih ya kosong lah, ibu itu sudah datang terlebih dahulu awal. Saya pikir luar biasa ya, ibadah jam 6, jam 5:30 ibu itu sudah datang. Kira-kira jam 6 kurang saya lihat ibu itu sudah ada di situ. Dan ketika pulang, saya bilang ini, Bu, luar biasa ya, hebat. Ibadahnya subuh pagi-pagi sudah penuh semangat. Nah ya, tapi yang membuat saya syok jawabannya gini, iya Bu, saya pernah enggak ibadah minggu, enggak datang
ibadah minggu. Tahu ya Bu, toko saya sepi Bu Eli. Aduh, suami saya takut. Dari pengalaman itu saya takut. Jadi saya pikir kalau saya enggak pagi-pagi, enggak datang ibadah minggu, kehilangan omset berapa persen. Oh. Loh, jujur ada banyak orang tanpa kita sadari, kita datang ibadah, kalau enggak ibadah, enggak doa, enggak baca firman. Nanti toko sepi, nanti ada aja masalah. Jujur, orang hari ini kalau posisi hatimu cuman memanfaatkan Tuhan, saudara nanti tidak akan dapat ayat ini. Yuk kita baca. Mazmur 81 ayat 14. Yang berikutnya, sekiranya ya umatku apa saudara? Mendengarkan aku, sekiranya Israel menghidup menurut jalan yang kutunjukkan. Berikutnya. Ada garis bawah. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap para lawan mereka aku apa saudara? Jadi ada masalah yang susah buat Tuhan? Tidak ada loh. Tuhan itu buat menyelesaikan masalah saudara, dia tidak pernah berkata, oh sulit, sukar, mana mungkin enggak saudara. Kalau Tuhan lihat hatimu benar-benar mengasihi Tuhan, maka masalah itu cuma balik telapak tangan. Tapi enggak semudah, jujur. Saya bisa pada posisi punya hati yang benar-benar bisa ya. Kalau enggak punya hati mengasihi Tuhan bukan karena banyak jemaat yang komplain. Jujur kalau memang hari-hari ini Tuhan itu pakai orang-orang ya. Saya kalau sudah pergi enggak buat renungan itu pasti ada yang WA saya. Dan WA-nya gini, mana Bu renungan di grup kosong. Aduh ini gembalanya jalan-jalan kok ya gitu. Ya sabar. Nanti kalau enggak ada khotbah live, Bu enggak live Bu. Waduh Bu kosong lagi. Jadi ya terpaksa ya bukan terpaksa lah. Tapi memang dalam hati saya punya hati yang benar-benar mengasihi Tuhan itu enggak gampang. Prosesnya enggak gampang saudara. Tidak mudah membalik telapak tangan untuk kita itu bisa jatuh hati sama Tuhan. Coba kalau setiap saudara doa dijawab ya. Setiap pergumulan saudara, Tuhan saya minta kaya dijawab. Minta sembuh dijawab. Kira-kira saudara punya hati mengasihi Tuhan atau memanfaatkan Tuhan? Nah itu jawabannya. Makanya kalau hari ini proses hidup dalam kehidupan kita berlanjut. Itu karena Tuhan lagi geser hati saudara. Karena hukum yang terbesar adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap berarti itu tulus. Bukan modus. Berapa banyak kita sering modus. Nah lihat ayat 17. 3 hal nanti ciri orang yang segenap hati. Pulang dipraktekin. Kalau ini sudah dipraktekin, 1 pintu buka banyak pintu. 1 pintu enggak buka banyak pintu berarti yang jalani proses salah. Saya 1 pintu buka banyak pintu saudara. Dulu Victory cuma 1 pintu. Victory cuma Surabaya. Itu pun jemaatnya cuman awal mula cuman 10, 15 ya. Pernah 1 kali ibadah cuman 5 orang. Enggak ada banyak orang, enggak ada orang tahu PD Victory. Enggak ada saudara. Enggak ada orang tahu yang namanya Ibu Eli, enggak ada. Yang Tuhan bawa hari-hari ini adalah 1 proses. Saya beberapa hari ini saya merenung waktu saya pergi karena banyak waktu ya. Waktu me time sama Tuhan. Tuhan cuman bilang gini buat hidup saya beberapa saat. Tuhan bilang gini, aku lagi titipkan banyak hikmat di dalam hidupmu. Tidak semua orang yang aku bisa percaya hikmat. Dan Tuhan bilang gini, ketika orang melakukan banyak firman, baru aku titipkan. Percuma aku titipkan hikmat
kalau yang aku titipkan tidak banyak menjadi pelaku firman, firman itu tidak akan ada bobotnya. Tangkep ya saudara. Saudara bisa ngerti gambarannya, Tuhan itu lagi titipkan banyak berkat, banyak perkara yang besar kepada orang-orang yang tulus melakukan firman. Kalau saudara dipercaya berkat Tuhan, tanpa saudara bisa jadi pelaku firman, semua itu tidak akan ada bobotnya nanti. Percuma, semua akan menguap sia-sia. Tapi buat orang yang bisa menjadi pelaku firman hari-hari ini di tengah proses praktek firman, di proses praktek firman, Tuhan tidak akan segan-segan lagi untuk mempercayakan banyak perkara-perkara yang besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. 17. Tetapi umatku, apa saudara? Akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jujur orang benar yang tulus hari-hari ini, makanya beberapa kali khotbah saya selalu saudara dengar. Tuhan itu lagi membedakan dua tipe ini. Orang yang memanfaatkan Tuhan pasti arahnya hancur, jatuh ke bawah. Tapi orang yang mulai tulus segenap hati benar-benar enggak pakai modus tulus. Orang tulus itu ditolong enggak ditolong setia. Ditolong, nggak ditolong, dijawab, nggak dijawab, dia tetap memilih untuk percaya. Seperti ibu tadi, saya salut. Orang kalau nggak mengasihi Tuhan, marah nggak? Ibu ini bilang gini, Bu, kami berdua ini setia loh sama Tuhan. Bukan orang abal-abal. Bukan orang yang main-main sama Tuhan, setia. Ngikut Kristus setia, hidup benar. Tapi lihat, tiba-tiba Bu, mending kalau ada tanda bahwa akan ada bencana kami sudah siap-siap. Ini enggak ada tanda-tanda, tiba-tiba suami yang sehat ya kemarin 2 hari yang lalu. Sekarang aneh-aneh ya virus penyakit. Suami jemaat saya jemaat di luar pulau itu meninggal. Dan meninggalnya katanya ada virus yang tiba-tiba itu menyerang jantung. Jantungnya langsung berhenti saudara. Saya sampai pengen tahu virus apa. Orang sehat tiba-tiba kena virus, jantungnya langsung berhenti. Mati seketika. Hari-hari ini enggak ada orang yang tahu saudara. Dan dia bilang gini, Bu, orang setia tiba-tiba suami mati. Penghasilan tinggal 50%, saya di PHK. Belum selesai sampai situ saya kena kanker Bu Eli. Kalau secara akal dipikir, masuk akal? Ikut Kristus masuk akal? Bayangin, enggak punya sudah tinggal 50%, ditutup 100% kanker. Biaya dari mana? Dan saya cuma bilang, Bu, ini waktunya di saat ibu dalam ambang batas kekuatan. Karena Tuhan yang baik mau memberikan makan gandum yang terbaik dari gunung batunya. Dan dia pasti berjanji bukan buat ibu kelaparan di tengah masa yang sulit. Tapi kita sebagai anak Tuhan akan kenyang dengan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan. Nah ini waktunya iman itu harus di top up seperti ini. Jangan makin melihat realitanya hancur, imanmu makin ke bawah. Ini enggak lulus saudara. Jujur kalau saat ngalami keadaan badai yang besar, Tuhan tuh mau lihat top up imanmu sampai seberapa. Lah kalau keadaan nyaman, semua baik-baik, uang lancar, ya semua lancar jaya, keadaan lancar. Kelihatan iman, top up iman saudara, kelihatan? Ya gampang semua pasti ngomong yes, percaya, nyanyi gampang. Mungkin kita kalau nyanyi semua baik, semua baik. Oh baik, keuangan lancar, hidup nyaman, sehat, semua baik, gampang. Tapi waktu keadaan hidupmu seperti ini,
Tuhan tuh mau lihat top up iman kita ini seberapa. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan jelas kelihatan. Dia akan tetap top up imannya tanpa digeser dengan fakta. Karena apapun yang terjadi, Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang terbaik, yang pasti mengenyangkan hidup saudara dan saya dengan kebaikannya. Tepuk tangan buat kamu. Nah, kita lihat 3 hal. Oh, 1 ayat lagi. Ulangan 11. Ini perbandingannya. Saudara mulai renungin kata-kata demi kata-kata. Ini akan jadi mindset kita. Makanya masa sukar itu bukan masa kita melihat hancur hidup kita babak belur. Masa sukar ini masa-masa di mana Tuhan lagi melatih hidup orang benar. Hidup bukan di atas fakta, tapi hidup di atas iman. Amin. Tuhan mau loh kita top up iman. Ayo top up imanmu setinggi mungkin sudah. Walaupun tidak ada dasar gunung itu belum berpindah. Saudara memilih untuk tetap percaya. Buka Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Setelah itu cepat kok ya, lihat slide per slide. Jika kamu, lihat dengan apa saudara? Sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga ada apa kata? Kamu bukan memanfaatkan Tuhan ya, mengasihi Tuhan Allahmu dengan beribadah kepadanya dengan apa? Tuhan tahu loh, saudara yang ada di sini ibadahnya dengan segenap hati atau takut bangkrut. Nanti kalau enggak ibadah ke PD Victory, minggu depan omset turun. Jualan sepi. Marketing enggak jalan. Encok enggak sembuh-sembuh. Tuhan tahu loh. Saudara mungkin bisa ngomong, enggak saya enggak seperti itu Bu Eli, enggak, jujur. Semua orang enggak ada yang tahu isi hati saudara. Kita semua coba kalau dikasih survei, apa motivasi saudara datang hari ini? Mungkin semua ngomong yang baik-baik, oh ya karena saya cari Tuhan. Tuhan mungkin di atas bilang ini pret. Ya karena Tuhan enggak bisa dibohongi. Jujur ada banyak, makanya kita ini perlu koreksi hati saudara. Karena Tuhan tiap hari melihat hati. Orang hebat bukan orang yang bisa mencetak dolar, yang bisa menghasilkan uang unlimited. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menjaga hati. Berikutnya. Dan dengan apa? Maka, nah ini lihat orang yang bisa tulus mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanah. Tanah itu berbicara apa yang saudara tabur. Pekerjaan, semua. Tuhan itu tidak pernah memberikan kekeringan. Tapi selalu berbicara hujan. Hujan itu deras. Bukan gerimis. Orang berpikir Tuhan kok kasih berkatnya cuman kayak gerimis. Netes, tes. Tapi kalau firman Tuhan berkata, aku memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyakmu. Firman ini ada kaitannya, maka saudara jangan sampai datang sama Tuhan cuman memanfaatkan mana hujan berkatmu Tuhan. Mana Tuhan hujan berkat awal tahun sampai akhir tahun mana. Mana gandum, anggur, minyak yang terbaik mana. Saudara cuman memanfaatkan Tuhan. Tapi yang ayat atasnya itu saudara tidak lakukan. Hari ini
Kalau hidupmu bisa segenap hati, tulus beribadah, sudah tidak pakai modus, memang tulus, tidak usah saudara minta-minta rezeki berkat, nanti omset takut turun, tidak akan pernah itu, karena Tuhan sendiri berjanji akan ada hujan omset, ada hujan berkat. Amin, amin saudara. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, bagaimana hati yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, yaitu dengar perintah Tuhan. Itu tadi. Ya. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Orang kalau mengasihi Tuhan, hidupnya pasti gampang pasang telinga buat Tuhan. Wong sayang kok. Ayo kalau saudara cinta sama seseorang. Kira-kira waktu orang yang saudara cintai ngomong sesuatu, saudara dengar enggak? Tapi kalau kita hari ini enggak suka sama orang mau ngomong apa aja kita enggak akan dengar. Yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Dan yang ketiga, beribadah itu salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. 3 hal. Dengar, hidup menurut jalan Tuhan, dan beribadah. Orang kalau mengasihi Tuhan, coba sekarang saudara mulai renungkan. Selama ini telinga kita banyak dengar Tuhan, atau dengar kata orang, atau dengar kata iblis. Nah ini, gimana Bu contohnya? Contohnya, kalau misalnya suamimu pulang terlambat, ya. Roh Kudus sudah bilang gini Tuhan, nanti kalau dia pulang, enggak usah dimaki-maki. Hadapi segala sesuatu dengan hati yang mengasihi. Walaupun engkau tahu suamimu dalam tanda kutip bohong. Jujur. Tapi iblis bilang gini, bego, kalau kamu enggak tegur jadi keset, nanti kamu itu nanti jadi kebiasaan. Jujur, saudara mau dengar yang mana? Kalau kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi waktu suamimu pulang, belum sampai masuk rumah, sudah mulai dengar dia klotak, sudah mulai gebrak meja. Bila perlu bawa panci sotil, tak sotil lambemu ya. Terlalu banyak bojok, nah jujur. Tapi kalau berdoa, aku mengasihi engkau Yesus. Yesus bilang ini, gombal, pret, mengasihi apa? Buka satu persatu, dengar perintah Tuhan. Lihat, yuk kita lihat dengar perintah Tuhan. Slide-nya aja, setelah itu kita selesai. Dengar apa kata Tuhan, sudah itu remnya harus pakem saudara. Orang taat itu tidak bisa milih-milih, Tuhan aku taat kalau dia tiap malam pulangnya jam 10. Tapi kalau dia pulang jam 12 malam Tuhan, saya tidak bisa taat. Nah ini, jujur ada banyak orang taat itu pilih-pilih. Yang enak menurut dagingmu, engkau taat. Tapi yang tidak enak, saudara tidak mau taat. Yang kedua, jangan dengar kata iblis. Yang ketiga, jangan dengar apa kata orang sekalipun itu terlihat masuk akal. Yaitu tadi, kalau kamu diem bisu tuli, ya kamu semakin jadi keset. Itu kata orang dan menurut akal kita, oh iya make sense juga. Kalau didiem-diemin kita makin direndah-rendahin. Kita lupa ada ayat yang berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tanganku yang kuat, aku akan meninggikan. Jadi kita harus siap direndahkan orang daripada kita meninggikan diri kita. Orang yang suka meninggikan diri kita dikit-dikit berkata, harga diri, aku ini bukan buren, bukan pembantumu, aku ini istrimu duduk jongosmu, sorry.
Itu namanya orang sombong. Orang sombong dibenci Tuhan. Tapi makin kita direndahkan dan kita tetap, iya Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Mengangkat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara percaya saya beberapa saat yang lalu dengar satu cerita. Ini cerita yang mengenaskan saudara. Ada suami istri, karena suaminya itu olahraga. Ya, hari itu enggak tahu gimana. Biasanya jam 12 pulang, tapi hari itu karena baterainya katanya habis. Dia enggak pulang, dia enggak ngomong sama, karena katanya makan sama banyak orang. Singkat cerita, istrinya sudah termakan pikiran yang negatif. Jangan-jangan. Dan istrinya marah, sudah dijelaskan dengan berbagai macam cara. Istrinya enggak bisa terima. Akibatnya istrinya marah. Dia enggak ajak omong suaminya. Ya, satu kamar enggak ajak omong. Pokoknya setiap hari. Ternyata hari ke-8 didapati istrinya meninggal. Dalam keadaan tidur saudara. Saudara lihat ya, iblis itu dengan gampangnya. Hanya karena pikiran yang belum tentu benar, tapi saudara sudah merenungkan sampai sakit hati. Orang kalau sudah sakit hatinya puncak, orang tidak bisa ngampuni, maka kita tahu ada banyak penyakit yang akan datang. Ya, orang sampai kepahitan, sampai mati loh saudara. Hari ke-8 istrinya tidur tidak bangun. Nah makanya 3 hal, waktu kita dengar, jangan dengar kata iblis, jangan dengar. Maka hasilnya, buka berikutnya. Hasilnya apa saudara? Itu tadi, Tuhan akan menundukkan musuh dalam seketika. Hal yang mudah kita akan lihat. Kalau selama kita hidupnya on off, ya kita akan diproses sama Tuhan. Tuhan lagi uji pendengaran kita. Dengar-dengeran kata siapa. Nah mulai hari ini sudah tahu firman, kita mulai remnya pakem ya. Dengar apa kata Tuhan. Tuhan ngomong apa, saudara lakukan walaupun itu enggak enak. Ngampuni itu enggak enak. Apalagi disuruh ngampuni 70 kali 7 kali 1 hari. Aduh Tuhan, cek susah. Susah-susahnya ikut Tuhan. Nanti saudara akan lihat hal-hal yang besar yang akan Tuhan lakukan. Amin. Tuhan akan membalik telapak tangannya untuk menolong saudara dan saya. Dan Tuhan akan memberikan makanan yang terbaik. Berikutnya yang kedua, hidup menurut jalan Tuhan. Mazmur, yuk kita baca. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Setelah itu kita selesai. Pemain musik boleh segera. Mazmur 37 boleh, musiknya boleh dialunin. Kok tadi saya sepi-sepi aja ya. Soalnya saya lagi agak ngantuk ini saudara ya. Ini saya paksain mata saya buka-buka. Tadi di pesawat saya sudah ketiduran sebentar. Nah yuk kita lihat Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Buka di ayatnya terlebih dahulu, firmannya terlebih dahulu. Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa saudara? Berkenan ya, bukan yang memanfaatkan loh. Orang memanfaatkan, coba saudara kalau nolong orang, seneng yang ditolong modus apa yang tulus. Jelas sama. Tuhan kalau lihat hati kita cuman sekedar datang ya sebagai ATM, satpam, dokter, center kelas, itu enggak berkenan. Lihat berikutnya 24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat apa saudara? Orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi orang kalau mengasihi Tuhan hidup di jalannya tulus saja. Ikut Tuhan, enggak usah hitung-hitungan Tuhan. Sudah nabur 30, 60, baliknya kok enggak sesuai ya. Katanya 30 lipat jadi 60. Kalau nabur 60 jadi 90. Lah ini nabur 50 malah minus loh Tuhan.
Katanya ikut Tuhan, doa, puasa, masalah selesai. Ternyata malah tambah parah. Jujur Tuhan lagi lihat ujian ini. Kita makin dengar-dengaran, kita makin setia. Tuhan jalanmu ndak enak, ndak apa-apa, aku mau setia. Karena ketika kita setia, lihat berikutnya, yuk buka PowerPoint-nya. Jalani, nah ini saya buka. Yang pertama yaitu hidup menurut jalan Tuhan. Yang pertama, jalani. Bukan ini, jalani aja. Jalani jalan maju dengan cucuran air mata. Orang kalau setia jalani ini, saudara percaya, hari ini kita enggak usah bandingkan hidup dengan dunia. Kok enak ya, tetanggaku itu jahat, galak. Tapi jalan hidupnya enggak air mata itu. Kok rasanya hidupnya happy-happy aja. Nah ini orang yang datang sama Tuhan enggak tulus. Tapi kalau kita tulus hari ini enggak usah banding-bandingkan Tuhan. Memang kok ikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Aku harus hari ini menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan itu jalan maju dengan cucuran air mata. Jalani. Nikmati jalan yang sempit, sesak dan susah. Enggak enak ya ikut Kristus itu sempit, sesak, susah lagi. Enggak enak. Sementara jalan dunia nikmatnya enak loh Bu Eli. Korupsi Bu Eli, Avanza langsung jadi Alphard. Anya langsung berbedanya, lompat Avanza, Alphard Bu Eli. Kok enak nikmati? Enggak, kita walaupun hari ini engkau sudah jadi orang benar. Hidupmu masih terlihat diproses. Tuhan bilang gini, nikmati. Karena di balik jalan yang sempit, sesak, susah, itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Daripada menikmati jalan yang disangkanya lurus, tapi ujung-ujungnya maut, hancur, bayar harga. Saudara mau pilih mana? Syukuri. Orang benar mungkin hari ini harus pikul salib, enggak enak. Dunia pikul nyaman, pikul dosa. Enak ya Tuhan. Hari ini saya singkat hidup jalan Tuhan tuh jalani, nikmati, syukuri. Jalani air mata. Oke Tuhan, aku tahu itu pulangnya nanti sorak-sorak. Kalau yang jalannya happy-happy duluan, pulangnya bonyok nanti. Babak belur. Lebih baik kita hari ini jalani dengan happy ya, happy ye, nikmati. Oke jalannya sempit ya, aduh sempit sampai nyesek. Orang kalau jalannya sempit sesak itu gimana? Buka mata, aduh Tuhan. Kalau tiap hari tidak bisa menikmati, pasti nanti sesak nafas mati saudara. Tapi kalau kita bisa menikmati jalan yang sempit sama Tuhan, kita bisa mensyukuri pikul salib apa yang Tuhan lakukan hasilnya. Buka PowerPoint-nya. Hasilnya yang kedua hasilnya yaitu apa saudara? Jatuh tidak akan tergeletak. Dunia ini bahaya loh sekarang. Jatuh siapa yang mau topang? Ayo coba orang kaya tipu-tipu, cepet kaya. Tapi kalau jatuh siapa yang mau nopang? Tidak ada. Tapi buat kita hari ini sempit, air mata, pikul salib, tidak enak. Tuhan bilang maju aja. Jatuhmu bukan jatuh untuk hancur, tapi jatuhmu untuk bangun kembali. Karena kita jatuh ada di dalam topangan tangan Tuhan yang kuat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan jatuhnya kita itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan sampai anak cucu. Orang dunia kaya sukses, tapi anak cucunya nanti bayar harga. Tapi buat kita hari ini sakit-sakit dahulu, tapi senang-senang kemudian sampai anak cucu. Yang terakhir, beribadah itu tadi ya. Orang yang beribadah di Ulangan 11, tidak usah dibuka, langsung PowerPoint-nya. Nah, orang yang beribadah itu tadi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengasihi Tuhan dengan segenap
Hari ini bisa enggak kita praktek 3 hal ini? Kalau ibadah enggak usah bawa catatan hutangku besok ya apa ya. Angsuran jatuh tempo ya apa. Ada banyak loh orang, dulu saya juga lemot waktu nyembah Tuhan, tiba-tiba inget, aduh wajah orang nyakiti saya, sambil nyembah tuh kurang ajar Tuhan, kapan ya Tuhan itu dihukum-hukum Tuhan nyakiti biji mataku, biji matamu, jujur. Hari ini kalau kita ibadah sama Tuhan, nyembah, baca firman, jangan ada pikiran kita, hati kita, mulai takut, khawatir, ingat besarnya angsuran nanti, ingat omset turun, ingat semuanya. Tapi kita beribadah, lihat Ulangan 14. Maka apa yang Tuhan sediakan hasilnya, bukan buka PowerPoint-nya, saya sudah selesai. Hari ini orang yang beribadah itu akan melihat apa saudara tadi? Hujan. Saudara akan menikmati gandum, anggur, minyak yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tuhan itu sudah sediakan, tenang aja. Hari ini engkau mungkin lagi hujan air mata yang deras, ngelihat keadaan. Tapi suatu kali air matamu itu akan dirubah sama Tuhan menjadi hujan yang bermata air. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ada hujan awal, ada hujan berkat di akhir tahun. Bahkan hidupmu akan menikmati gandum, anggur, minyak. Bukan hanya hidupmu, sampai keturunanmu. Tuhan sudah sediakan banyak persediaan anggur, gandum, minyak yang saudara dan saya akan nikmati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri semuanya. Jadi 3 hal kita bawa pulang ya. Kita mulai pasang telinga itu mulai konsisten. Jangan sampai up and down. Kalau jalan hidupmu lagi ndak enak hari ini konsisten aja. Tuhan ndak apa-apa. Yang penting aku disertai Tuhan. Air mata ambil. Yang namanya jalan sempit, sesak, susah ambil. Pikul salib ambil. Jangan salibnya dilepas ganti pikul dosa. Ndak ya. Makanya kalau saya ngomongi sama istri-istri sudahlah. Kalau suamimu error, ndak usah dibales. Gualak pelit metitit bu, sudah error pelit lagi bu, sudah ndak ada yang diandalkan. Saya cuman bilang gini, kalau hidupmu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, proses hidupmu punya suami pelit, suami kasar, suami yang ndak baik, engkau akan tetap memilih untuk setia. Karena ini adalah pikul salib. Ini adalah jalan menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Saudara yang belum daftar retreat segera daftar. Ya, saudara jangan pikir, kok mahal enggak loh. 3 hari ini kita healing, me time sama Tuhan. Saya itu kenapa tiap tahun selalu semangat ngadain retreat. Karena saya ini produk bisa ngalami Tuhan sungguh-sungguh waktu ketemu retreat 2 hari sama Tuhan. Di situ saya dilawat Tuhan. Dan itu titik balik panggilan hidup saya terjadi. Makanya saudara yang belum daftar, daftar. Karena jangan hitung-hitungan baliknya itu akan lebih dari apa yang saudara buang. Coba kalau hari ini Victory ngadain, ayo saudara pasti yang memanfaatkan Tuhan sama mengasihi Tuhan itu akan terlihat. Misalnya, besok minggu depan Victory akan mengadakan kuliner bersama, makan sepuas-puas sekenyang-kenyangnya. Saya yakin yang daftar akan berbondong-bondong. Karena mikir bayar ciaknya unlimited. Kalau makan yang jasmani ada pengumuman pasti saya percaya. Pendaftaran cepat, langsung nutup hari ini. Semua pasti bilang, makannya apa Bu Eli? Apalagi kalau Fran jelasin, makannya steak. Steak enggak tahu steak apa itu saudara. Ya, makannya pizza. Wah, ya. Makannya apa lagi? Yang mahal-mahal apa?
Oh Pauhi, waduh Pauhi. Jujur, tapi tidak banyak orang yang kalau ajakan untuk cari makan rohani, orang mikir, ini ciaknya apa ini ciak rohani. Jujur, orang akan terlihat kok hari-hari ini. Kalau saudara tulus sama Tuhan, saudara akan mau mengorbankan semuanya. Yuk kita nyanyi satu lagu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan, terima anugerah. Terima anugerah Tuhan siang ini. Kita dalam masa-masa yang sukar, hidup akan tidak semakin mudah. Tapi anugerah Tuhan cukup buat saudara dan saya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi angkat tinggi tanganmu. Anugerah Tuhan siang ini. Ada banyak Tuhan kasih anugerah. Tuhan berikan anugerah yang berlimpah di masa sukar. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar-besar, aduh, katakan semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Musik boleh mengalun pelan. Siang ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu ada banyak orang yang lagi capek, lagi lelah, lagi putus asa, lagi gak punya semangat. Bahkan mungkin kalau datang ke tempat ini aja rasanya hati sudah kering. Gak punya haus lagi, semuanya serba kering karena kondisi kehidupanmu, ekonomimu lagi kering. Masalahmu lagi ngalami kekeringan, kehidupan rumah tanggamu kering, kesehatanmu lagi kering, omset toko penghasilan semua lagi kering. Firman ini membuka setiap saudara. Bahwa kita datang sama Tuhan. Yang lagi kering berarti engkau lagi datang memanfaatkan Tuhan. Tapi orang yang hari-hari ini menghauskan Tuhan di tengah masa kekeringan, itulah orang-orang yang tulus datang sama Tuhan. Dan Tuhan lagi cari orang-orang yang seperti ini. Saudara yang butuh didoakan, saudara bisa angkat tangan dari tempat di mana. Saya percaya hari-hari ini kita butuh Tuhan. Seperti lagu tadi Fran berkata, peluk aku Tuhan sebentar saja. Ketika engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini motivasi hatiku datang sama Tuhan. Bukan karena aku mengasihi Tuhan tulus. Tapi aku lagi memanfaatkan engkau. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan biarlah ketika saudara mengakui semua ini. Hari ini Tuhan akan berkata. Seketika musuhmu akan aku tundukkan. Bahkan aku akan membalik telapak tanganmu. Terima saudara. Ada banyak anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada siang ini. Tuhan terima. Ada banyak tangan-tangan yang mengangkat ke atas. Tuhan lagi beri anugerah. Tuhan lagi pegang tangan saudara erat-erat. Dan dia lagi berikan anugerah. Yang membuat kita mampu bertahan sampai pada akhirnya di masa sukar ini.
Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, siang ini mereka mendapatkan anugerah. Tuhan titipkan anugerah yang besar. Sehingga ketika engkau hidup dalam anugerahnya, engkau akan lihat hujan awal, hujan akhir akan terjadi di masa-masa kekeringanmu. Hari ini Tuhan akan berikan itu. Hujan di tanahmu, bahkan Tuhan sudah sediakan minyak anggur yang terbaik untuk engkau dan seisi rumahmu akan menikmatinya. Terima kasih Bapak untuk setiap anugerah-Mu siang ini. Biar kuasa-Mu terus bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan memberi yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi untuk pelayanan di tempat ini. Kami pulang, kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.